Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan hari ini kita akan membahas tentang foto esai dan juga foto story. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email hari ini yang saya pilih adalah email dari Ferry Julio. Alamat emailnya adalah ferryjulio21@gmail.com. Halo Kak Marta, perkenalkan nama saya Ferry Julio. Saya mengagumi karya kakak dan sering menonton video YouTube Kak Marta. Beberapa ide atau foto yang terinspirasi dari kakak. Saya sering mengambil foto secara spontan ketika ketemu objek atau angle yang menarik dari sebuah tempat. Saya juga suka semua kategori foto seperti animal, human, street, sports, dan lain-lain. Saya menggunakan kamera Fujifilm X-T200 dengan lensa Vitrox 56mm f1.4. Ini beberapa hasil foto dan saya selalu retouch atau edit hasil foto dengan Lightroom. Mohon kritik dan sarannya Kak. Terima kasih Kak Marta. Kemudian dilampirkan 4 buah foto. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar fotografi dan juga segala macam tentang industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang memiliki kebutuhan untuk jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, kalau aku lihat dari foto kirimannya Ferry, di sini ada 4 foto yang dikirim, dan secara komposisi, exposure, lighting, semuanya tuh sudah sangat mencukupi. Jadi buat teman-teman di sini, kalau misalkan baru belajar fotografi dan mungkin belum tahu tentang teori-teori dasar fotografi, teman-teman bisa nonton di bawah ini. Ini adalah teori tentang triangle exposure dan juga teori-teori tentang komposisi. Jadi di sini kalau secara komposisi, lighting, dan semua warna dan juga color gradingnya sudah sangat menarik ya. Di sini kalau di foto pertama aku lihat ada satu orang wanita dengan backgroundnya gunung, di mana point of interest diletakkan pada bagian tengah gitu ya. Dan foto yang kedua juga sama, di sini ada menggunakan komposisi framing, di mana si kendaraan ini juga ditaruh di bagian tengah. Nah yang ketiga yang paling gemes ini ada satu ekor kucing ya, dan yang keempat juga seorang wanita. Mostly kalau saya lihat secara komposisinya itu masih komposisi yang dead center. Mungkin nanti bisa dieksplorasi lagi untuk komposisi yang menggunakan teori yang lainnya gitu ya. Jadi kamu bisa menggunakan teori lure of third atau misalkan menggunakan leading line, jadi bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Tapi di video kali ini aku akan bahas nggak sekedar komposisi lighting ataupun grading, tapi kita di sini akan coba bahas lebih lanjut lagi tentang foto esai dan juga foto story. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah bisa menguasai foto, kita udah mengerti bahwa oh komposisi seperti ini menarik, moodnya, warnanya semua bisa menarik. Tapi foto ini mau diapain gitu ya? Karena kalau kita ngelihat dari sini, sebenarnya yang menjadi satu rangkaian cerita itu belum ada. Yang kita lihat di sini adalah seperti foto-foto yang sifatnya dekoratif aja gitu ya. Mungkin bisa aja kamu post di Instagram misalkan dengan menggunakan quote-quote gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa kamu sampaikan juga dengan menyampaikan satu buah cerita. Nah, apa sih bedanya antara foto esai dan juga foto story? Di sini aku akan coba ceritakan supaya mungkin teman-teman ketika mengambil sebuah gambar, walaupun mungkin sifatnya spontan gitu ya, kamu lagi traveling kemana-mana, lalu kemudian ketemu nih momen-momen yang menarik, lalu apa yang harus kamu lakukan untuk menceritakannya gitu ya. Di sini teman-teman bisa bercerita menggunakan satu teknik yang namanya adalah foto esai. Foto esai ini sebenarnya lebih fokus kepada komposisi gitu ya, perspektif, di mana teman-teman sudah menentukan satu buah tema yang akan diusung. Misalkan bercerita tentang kucing, jadi kucing itu ada di jalan-jalan raya yang berbeda-beda namanya. Atau misalkan teman-teman ingin bercerita tentang kemacetan di kota besar, di sudut-sudut kota yang mungkin berbeda-beda. Atau kotanya ada di kota Jakarta, ada di Bandung, di Surabaya, tapi temanya tetap adalah mengenai kemacetan gitu. Jadi foto esai itu biasanya bercerita tentang satu topik yang sudah kamu putuskan terlebih dahulu. Di sini sebenarnya foto kamu bisa aja menjadi salah satu foto esai. Misalnya kamu bercerita tentang satu orang wanita gitu ya, satu orang wanita dengan payung.
Misalkan foto yang pertama dan foto yang keempat kamu digabungkan, kemudian dibikin tentang cerita-ceritanya tersebut gitu ya. Kira-kira cerita apa sih yang kamu ingin angkat? Dan ini akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang ingin bercerita secara foto story. Foto story itu sebenarnya satu rangkaian cerita atau kayak kronologis atau seperti dokumenter terjadinya sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang fotografer wedding pasti sering banget tuh yang ngedenger foto story. Jadi mungkin diceritakan satu hari wedding itu dari pagi sampai nanti closingan malamnya gitu ya. Nah itu satu rangkaian cerita, jadi kronologis dari pagi hari sampai ke malam harinya. Jadi biasanya di sana akan menyampaikan beragam cerita yang bermacam-macam. Ya, jadi di sini teman-teman jangan bingung gitu ya. Kalau teman-teman ingin bercerita tentang banyak hal, misalkan perjalananku dari Bandung ke Bali gitu ya. Nah, perjalanan dari kamu misalkan keluar dari rumah, naik kendaraan, lalu kemudian ketemu macet, makan apa, lalu kemudian nyebrang dari Pulau Jawa ke Bali. Nah, itu rangkaian mengenai cerita perjalanan kamu. Jadi sifatnya berbeda-beda. Jadi kamu di sini menceritakan tentang keseluruhan cerita perjalanannya. Berbeda dengan tadi aku ceritakan sebagai foto esai, di mana foto esai itu kita sudah menentukan satu topik dan biasanya fotonya mirip-mirip hanya dengan angle dan perspektif yang sedikit berbeda-beda. Kalau ditanya foto esai ini ada apa aja sih jenisnya? Foto esai itu ada yang naratif dan juga deskriptif. Nah, di sini bedanya apa? Yang naratif itu biasanya digunakan bagi teman-teman yang fotografer jurnalistik, di mana di dalam foto-fotonya itu mengandung banyak banget emosi-emosi, konflik gitu ya. Jadi ada cerita yang disampaikan secara narasi atau naratif. Dan kalau deskriptif biasanya mungkin lebih ke teman-teman yang misalkan berlibur, teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, lalu kemudian mengabadikan gedung-gedungnya yang ada di sana gitu ya. Nah, itu yang sifatnya lebih mendeskripsikan kondisi di sana atau kondisi gedungnya atau budayanya atau sebagainya. Jadi ada perbedaan antara teman-teman yang ingin bercerita secara naratif atau deskriptif. Nah, selain itu juga sebenarnya banyak banget kategori-kategori foto esai. Jadi selain dari naratif itu sendiri ada juga yang sifatnya tematik gitu ya. Misalkan kita mendesain tema-tema tertentu untuk bercerita dalam foto esai tersebut. Ada lagi yang sifatnya foto portrait, jadi potret esai. Jadi teman-teman bisa misalnya mengumpulkan seluruh wanita di dunia dalam foto black and white misalnya. Nah, itu mengenai potret-potret mengenai wajah dari talent atau subjek yang kita foto. Selain itu juga ada yang sifatnya fine art gitu ya, fine art esai. Jadi teman-teman bercerita tentang hal-hal yang berbau fine art. Kemudian juga bisa juga teman-teman bercerita tentang event-event yang terlaksana yang teman-teman pernah dokumentasikan. Kemudian juga teman-teman yang mungkin suka traveling bisa juga membuat sebuah travel essay. Misalkan mengabadikan pantai di seluruh Indonesia, ada berapa ratus pantai teman-teman bisa abadikan. Nah, itu masuk dalam foto essay. Jadi teman-teman bisa beragam banget macam-macam. Selain itu juga teman-teman bisa lakukan untuk dokumenter gitu ya. Dokumenter esai, kalau teman-teman mungkin suka mengabadikan dokumentasi di sekitar kita, itu juga bisa berbentuk dalam sebuah foto esai. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman sekarang adalah gimana caranya nih kita ngebikin sebuah foto esai atau foto story gitu ya. Yang pasti biasanya kita tuh fotografer nggak cuma sekedar jepret-jepret aja, tapi ada baiknya juga teman-teman melakukan sebuah riset gitu. Jadi foto yang kamu abadikan, foto yang hari ini kamu abadikan itu bisa digunakan ke berikut-berikutnya. Jadi misalkan teman-teman bisa mengumpulkan day by day, satu hari per satu hari, kan ada kadang-kadang ada challenge ya yang one picture a day gitu. Nah, teman-teman di sini bisa mengumpulkan foto-foto tersebut menjadi satu buah foto esai. Jadi ada baiknya teman-teman melakukan riset terlebih dahulu mengenai tema apa yang teman-teman ingin angkat gitu. Di sini mungkin teman-teman bisa membuat dari kejadian-kejadian yang memang bersifat nyata. Misalkan kalau teman-teman setiap hari ke pasar, mungkin di sana teman-teman bisa mencoba mengambil angle-angle atau cerita-cerita tentang satu hal tertentu gitu ya. Misalkan ibu-ibu yang di pasar bekerja dengan anak gitu ya. Lalu kemudian yang selalu membawa anaknya kemana-mana, itu mungkin bisa dengan perspektif yang beragam gitu. Jadi di sini butuh riset-riset yang mendalam supaya teman-teman bisa lebih mengerti apa yang ingin diceritakan. Kemudian yang hal kedua yang harus diperhatikan adalah perencanaan. Jadi setelah kita melakukan riset, lalu kemudian kita merencanakan nih, kira-kira lokasi mana aja yang akan kita datangi gitu ya. Jadi kita bisa
melakukan satu buah project, let's say ini sebagai personal project kita, tapi yang memang terencana secara jangka panjang. Selain itu juga teman-teman di sini mungkin sebagai tips juga, mungkin bisa selalu membawa kamera kamu di dalam tas, karena bisa aja mungkin ketika kamu mengangkat satu tema tertentu, kamera yang standby terus-menerus itu pastinya menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Terserah dengan teman-teman, apakah misalkan terbiasa dengan membawa kamera smartphone aja, itu juga nggak apa-apa. Jadi yang penting kamera itu standby dan selalu ada ketika momen itu terjadi. Nah kemudian poin selanjutnya pastinya kita juga harus memperhatikan tentang etika. Seorang fotografer tuh harus tahu tentang etika yang berlaku dan juga tidak boleh melanggar norma-norma yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita harus tahu layoutnya ini kita mau buat seperti apa. Kalau teman-teman misalnya ingin membuat foto esai ini dalam sebuah buku gitu ya, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan dari awal, atau misalkan teman-teman ingin membuat satu buah foto exhibition, itu juga mungkin bisa teman-teman persiapkan. Pastinya ini akan ada pengaruhnya dengan komposisi layout atau vertikal yang ingin kita sajikan. Nah itu teman-teman bisa mempertimbangkan dari awal pemotretan sampai teman-teman memastikan semuanya itu terencana dengan sangat baik. Kalau di foto story, biasanya kita harus tahu dari pembuka cerita, inti cerita, sampai penutup ceritanya sendiri. Jadi teman-teman harus mempersiapkan kira-kira akan ada momen-momen apa nih yang terjadi di sana. Jadi bisa aja ceritanya tuh sangat beragam gitu, angle-nya bisa sangat beragam, dan elemen yang masuk ke dalam foto kita juga bukan cuma manusia semua atau binatang semua, bisa saja di sana tercampur aduk gitu ya. Jadi bisa aja ada gambar yang mungkin cuma tangan aja, atau ada wajah orang tersenyum, tapi itu menceritakan keseluruhan rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman harus bisa memikirkan cerita apa sih yang ingin kita sampaikan, supaya keseluruhan pesan cerita ini bisa sampai ke audiens kita sendiri. Kalau teman-teman di sini mempertanyakan kira-kira foto apa aja sih yang bisa masuk ke dalam sebuah foto story, rangkaian foto story gitu ya. Di sini kalau kita bicara tentang manusia, biasanya selalu akan ada potretnya, ada actionnya gitu ya. Apakah dia loncat, apakah dia tertawa, apakah dia terbahak-bahak gitu ya. Jadi ada action di sana. Lalu kemudian juga biasanya ada interaksi antar human-nya gitu ya. Selain itu juga ada hubungan antara manusia satu sama lain, di mana kita bisa merasakan ada chemistry yang terjadi di sana gitu ya. Dan biasanya dalam sebuah foto story itu dari awalan cerita, inti cerita, dan di akhir itu sebagai penutup biasanya harus ada kayak signature picture di bagian akhir. Jadi penutup dari seluruh cerita yang kita ingin sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu buat teman-teman di sini yang mungkin sedang belajar untuk bercerita melalui visual gitu ya. Mungkin perbedaan antara foto esai dan juga foto story bisa membuat teman-teman mengembangkan cerita-cerita dalam foto kamu lebih baik lagi. Jadi demikian pembahasan kali ini buat teman-teman sekalian. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.